Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang bedanya haram makan daging babi dengan minuman keras, miras. Bedanya satu babi, kedua miras. Nah, udah selesai. Karena kebanyakan teman di sini sebagian memilih tidak makan babi tapi masih minum miras. Baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah haram, ya haram, nggak ada bedanya. Cuman objeknya dibedakan karena memang ragamnya itu yang muncul di masyarakat. Gini, saya ingin ajarkan dulu prinsip dalam Islam. Prinsip Islam itu ketika diturunkan Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi, prinsipnya maslahat. Bagaimana membawa kehidupan bermaslahat dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Karena prinsipnya maslahat, segala yang mengandung kebaikan, maka Islam kemudian menerapkan dua sistem hukum. Apa dua sistem ini, dua dimensi ini? Yang pertama bentuknya perintah, if'al, al-amru. Kedua bentuknya larangan, la taf'al. Cuman dua ini saja. Kerjakan, tinggalkan. If'al, la taf'al. Do it, leave it. Makanya Anda temukan dalam Quran cuman dua. Kalau nggak diperintahkan, tinggalkan. Diperintahkan sholat, perintahkan zakat, perintahkan haji, perintahkan umrah, perintahkan puasa. Apa unsur perintah ini? Hikmahnya, goalnya, targetnya ada maslahat. Karena itu ketika kita diminta sholat, puncak target sholat itu perbuatan baik, maslahat. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau orang sholatnya benar, kata Allah, akan terbebas dari dua sumber keburukan. Di buruk itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Makanya kalau orang benar-benar sholatnya bagus, fahsyanya hilang. Gak ada orang senang pornografi, porno aksi, gak mungkin, mustahil. Maka dia akan tinggalkan, karena akan berubah jadi baik. LGBT dia jauhi. Malah dia ajak kemudian teman-teman untuk berubah. Ya, karena itu orang yang LGBT dalam fikih Islam, yang laki-laki misalnya, ya, itu nggak bisa jadi imam kalau dia belum sembuh sepenuhnya. Khawatirnya nanti berdampak kepada suasana sholatnya. Baru takbir sudah bubar, ya. Allah, di sana, ya. Balik ke sini. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati, bentuknya syahwat, sumbernya syahwat perut dan akal. Maaf, mencuri, membunuh, ya, berselisih, mencela, dan seterusnya yang diingkari oleh akal, bohong, itu mungkar namanya. Di orang sholat mustahil mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Goal tujuan dari ibadah itu sifatnya maslahat. Umrah juga begitu, haji begitu, puasa begitu. Kata Nabi, kalau orang benar puasanya, maka puasa akan menahan dia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya kalau orang sedang puasa, dia akan mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Maaf ya, orang rajin marah semarah-marahnya, kalau sedang puasa libur marahnya. Gak percaya silahkan. Ada orang pemarah, kan? Maghrib jam 6. Jam 6 kurang seperempat, dia diprovokasi oleh orang. Dasar kamu begini. Dia bisa nahan marah. Temannya bingung, kok kamu gak marah? Nanti habis maghrib. Habis maghrib hilang. Jadi ketika diperintahkan untuk berbuat ibadah, goalnya adalah maslahat. Ketika dilarang pun, ilatnya sebabnya ada keburukan di situ yang berdampak memengaruhi kepada keburukan maslahat. Jadi kalau dikerjakan larangan ini akan berdampak buruk bagi kehidupan. Contoh, Anda bertanya tentang miras misalnya di sini. Ketika Anda bertanya miras, sudah ada yang bertanya tentang miras lebih dulu daripada Anda, 15 abad yang lalu. Turunlah jawaban pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ada 4 tahapan nanti, termasuk di An-Nisa, ini yang saya dahulukan Al-Baqarah. Perhatikan kalimatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, banyak orang bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Maisir itu judi. Khamar itu ma yakhmurul aqla, setiap yang bisa merusak akal. Jadi kalau dikonsumsi itu bisa merusak kepada akal, berpengaruh buruk. Akal lambat berpikir, emosional terganggu, ya tidak sadar berbuat hal. Jadi kalau berbuat buruk memang karena nggak sadar. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa berkosa, bisa macam-macam. Nah itu semua yang bisa mengganggu akal disebut dengan khamar namanya. Nah pada saat itu kebanyakan ramuan khamar itu dari minuman keras. Maaf, anggur yang diperas, difermentasikan.
kurma, ada gandum, turunlah jadi minuman. Sekarang semua itu dikemas juga dari bagian-bagian tertentu menjadi pil tertentu. Ada sabu, ada narkotik, ada ekstasi dan sebagainya. Itu dalam Quran diistilahkan dengan nama khamar. Jadi ketika Allah melarang khamar, apa tujuannya? Supaya mencegah kita tidak kehilangan akal sehat. Karena akal ini yang paling utama membimbing kita pada kebaikan. Kalau akal tidak berfungsi, maka turun derajat kita dari manusia menjadi hewan. Maaf teman-teman sekalian, kenapa ayam itu berani buang kotoran sembarangan? Karena nggak punya akal. Di sini ada kuda nggak? Ada kuda. Kenapa kuda bisa jalan-jalan di busan, tak malu nggak berpakaian? Karena nggak ada akal. Kenapa monyet betina misalnya, senang aja tampil tanpa busana? Karena nggak ada akal. Kenapa kambing, bahkan saat Idul Adha, sedang azan berkumandang, Allahu Akbar, senang aja berhubungan? Karena nggak ada akal. Kalau akal sudah hilang, maka perbuatan buruk tidak ada kontrol untuk mengerjakannya. Karena itu setiap yang mengganggu akal oleh Al-Quran kemudian diminta untuk ditinggalkan dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam Islam kenapa Anda dilarang minum minuman keras. Itu salah satunya. Sebab kalau sudah minum, kontrol hilang. Tiba-tiba suara meracau, kata-kata jadi kotor, tindakan gak terkontrol, anarkis itu muncul. Ada yang kemudian bahkan nekat melakukan perbuatan buruk, yang mencuri, yang berzina, yang membunuh dan sebagainya. Karena sebab yang buruk ini kemudian miras diharamkan. Yang pertama kali minta kepada Nabi supaya Allah menurunkan larangan mirasan tika, ingat, bukan Bang Haji Oma. Yang pertama minta namanya sahabat Umar bin Khattab. Umar ini jenius orangnya. Sebelum masuk Islam beliau itu biasa mabuk sehari 5 kali. Umar. Tapi Umar sendiri setelah masuk Islam yang minta pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Allah tidak turunkan ayat yang melarang mirasan tika, melarang khamar? Maka ketika turun ada tahapan. Di antara tahapannya kata Allah, banyak orang bertanya padamu tentang hukum khamar. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, memang di balik khamar itu ada yang merasakan manfaat cuma sedikit. Mungkin merasakan manfaat cuma sedikit, ada yang bisa untuk menghangatkan cuma sedikit, tapi dampak buruknya lebih banyak. Jadi kalau Anda bisa mengemas teknologi untuk menghangatkan badan, tidak harus menggunakan itu, kenapa harus gunakan itu? Ada yang merasakan tenang dengan minum, hanya sedikit, dia tidak sadar dalam tenangnya bisa mengungkap rahasia yang tidak harus diungkap. Dia tidak sadar dalam perasaan tenangnya bisa meracau kata-kata yang kasar. Dan dia tidak sadar dalam tenangnya bisa berbuat kriminalitas yang lebih besar. Karena itu wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Potensi buruknya, dosanya lebih banyak dibandingkan dengan baiknya. Karena itulah turunlah kemudian sebagai pamungkas Quran surah kelima Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu dan seterusnya. Perhatikan ujung ayatnya. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Itu amalan buruk, provokasi dari setan, maka jauhi itu semua. Ini tidak ada bedanya teman-teman antara miras dengan daging babi, sama-sama haramnya. Jelas ya? Ya. Jadi kalau kita ingin hijrah berubah, jauhi itu. Jadi kalau ada yang lain kenapa harus miras? Kalau ada ayam kenapa mesti babi? Jelas ya? Itu ujian keimanan. Ujian keimanan. Baik. Ustadz, bagaimana kalau sedang dalam keadaan terdesak? Terdesak hukumnya beda dengan biasa. Anda di Korea misalnya ada satu daerah terpencil, masuk tiba-tiba ayam nggak ada, kambing nggak ada, udah 2 hari nggak makan nih. Yang ada cuma babi misalnya. Maka boleh makan babi pada saat itu? Halo? Tidak besar begitu babi. Yang boleh makan daging babi, ya, itu pun sembelih dulu, kemudian ambil sebagian dagingnya dimasak untuk menghilangkan lapar. Ingat, bukan untuk mengenyangkan, untuk menghilangkan lapar. Jadi bukan untuk dinikmati. Enak juga ya, bukan. Untuk menghilangkan lapar. Sambil Anda makan itu cari makanan lain yang halal sifatnya. Demikian dengan minuman-minuman juga hukumnya serupa.